Di zaman yang serba modern ini, listrik menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Untuk bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, energi listrik perlu melalui serangkaian proses transmisi hingga distribusi. Sistem transmisi energi listrik merupakan proses penghantaran tenaga listrik secara besar-besaran dari pembangkit listrik ke gardu listrik utama. Lantas, bagaimana proses transmisi dan distribusi listrik hingga sampai ke rumah? Listrik dihasilkan dari pembangkit listrik. Pembangkit listrik dengan sumber energi dari air, matahari, panas bumi, gas, batu bara, dan lain-lain akan menghasilkan energi listrik dengan menggerakkan generator. Listrik yang dihasilkan dari gerakan generator mempunyai tegangan antara 6 sampai 26 kV. Listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik akan dinaikkan tegangannya melalui transformator step up. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kehilangan energi ketika proses pemindahan energi listrik jarak jauh. Listrik yang dihasilkan pembangkit listrik yang awalnya bisa sekitar 6 sampai 26 kV dinaikkan menjadi 70 sampai 500 kV. Setelah tegangan dinaikkan, energi listrik akan masuk ke dalam sistem transmisi. Sistem transmisi adalah proses penyaluran energi listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi tegangan menengah dan tegangan rendah. Sistem transmisi terdiri dari jaringan dan gardu induk. Sistem transmisi di Indonesia terdiri dari level tegangan tinggi, yaitu 70 dan 150 kV, serta level tegangan ekstra tinggi, yaitu 275 kV dan 500 kV. Sistem transmisi membawa listrik melewati gunung, hutan, sungai, dan dataran yang luas sampai ke sistem distribusi melalui tower SUTT dan SUTEP. Kemudian disalurkan ke distribusi melalui gardu induk. Energi listrik yang sudah dibawa sampai jarak yang jauh akan diturunkan tegangannya jika sudah masuk ke sistem distribusi. Oleh karena itu, transformator step down juga dinamakan trafo penurun tegangan. Biasanya energi listrik yang besar ini akan diturunkan dari 150 menjadi 20 kV. Sistem distribusi. Energi listrik dari trafo penurun tegangan akan dialirkan lagi ke gardu distribusi atau gardu induk. Dari sini, listrik akan disalurkan ke tempat-tempat industri dan perumahan warga. Tegangan akan terus diturunkan hingga 220 volt untuk menerangi fasilitas umum, jalan, dan rumah penduduk. Panjangnya alur proses penyaluran energi listrik membuat banyak kendala yang dihadapi, seperti gangguan listrik, pohon-pohon, bangunan di bawah jaringan listrik, serta aktivitas penduduk. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama jaringan listrik agar kita mendapatkan manfaat dari energi listrik yang kontinu. Ini bukan tempat bermain, di mana kita bisa berlarian sesuka hati. Bukan juga tempat hiburan yang menyenangkan, karena tegangan listrik tinggi bukan untuk didekati. Segera hubungi PLN jika melihat segala hal yang mengganggu jaringan listrik. Dan selalu ingat, 3 meter jarak aman dari jaringan listrik.